Siapa yang menyusui terus dapat menstruasi tapi kayak produksi ASI-nya menurun atau bayinya jadi menolak menyusu? Nah, bener nggak sih menstruasi itu mempengaruhi ASI dan gimana nih cara mengatasinya? Kan itu alami. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal menstruasi dan ASI. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, bagi sebagian ibu ada yang tidak mendapatkan menstruasi ketika menyusui. Ini merupakan kondisi yang normal atau biasa kita kenal sebagai amenorrea laktasi. Bahkan kondisi ini bisa menjadi alat kontrasepsi kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi, yaitu bayi belum berusia 6 bulan, ibu sama sekali tidak menstruasi, dan bayi mendapatkan ASI eksklusif secara direct breastfeeding. Tetapi ada juga nih ibu yang ketika menyusui itu menstruasi. Nah, ini juga merupakan kondisi yang normal karena kondisi hormonal setiap orang itu berbeda. Jadi tidak usah khawatir kalau kita menstruasi tetangga kita enggak atau sebaliknya, karena dua-duanya merupakan hal yang normal. Pertanyaannya, apakah menstruasi itu mempengaruhi produksi ASI? Pada sebagian orang, menstruasi memang bisa mempengaruhi ASI, tetapi pengaruhnya ini tidak signifikan atau tidak ekstrim. Pada sebagian orang yang lainnya, ya tidak berpengaruh sama sekali, karena balik lagi yang namanya hormonal, setiap orang itu hormonnya berbeda-beda. Nah, pada beberapa orang ketika menstruasi itu kan terjadi perubahan hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh. Nah, hormon estrogen yang tinggi itu bisa membuat produksi ASI itu jadi berkurang. Walaupun berkurangnya semestinya itu tidak drastis. Maksudnya kalau misalnya tadinya pumping bisa dapat 100 mili karena menstruasi cuma dapat 10 mili, itu tidak seperti itu, tidak sedrastis itu. Tapi memang ada kemungkinan untuk berkurang. Nah, karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron ini, hormon prolaktin biasanya juga menurun. Kondisi ini akan membuat aliran ASI itu juga bisa menjadi lebih lambat. Kondisi ini yang kadang-kadang bikin bayinya jadi rewel karena ASInya tidak keluar selancar biasanya. Jadi kayak ASInya tuh lebih lola gitu ya. Nah, tetapi tenang aja ibu-ibu, kondisi ini itu tidak akan terjadi terus-menerus. Ini hanya sementara saat ibu menstruasi saja. Nanti ketika ibu sudah tidak menstruasi, maka biasanya akan kembali normal. Jadi kalau misalnya nih kalian pernah mendengar bayinya nolak nyusu nih pas aku menstruasi, nah itu bisa karena aliran ASI-nya lambat. Jadi dia kesel, dia nggak mau nyusu lagi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ketika kita menstruasi bisa juga nih kadar kalsium di dalam ASI itu jadi berkurang. Sehingga kadang-kadang pada beberapa bayi yang sensitif kayak mungkin dia ngeh gitu kalau rasanya berbeda sehingga dia tidak mau menyusu. Lalu yang selanjutnya ketika kita menstruasi kadang-kadang payudara kan menjadi lebih sensitif ya. Walaupun kita nggak lagi menyusui pun payudaranya jadi lebih sensitif. Nah, kondisi ini menyebabkan ketika menyusui mungkin rasanya jadi kurang nyaman karena payudaranya jadi sensitif gitu. Ditambah bayinya mungkin marah-marah karena aliran ASI-nya kurang deras, sehingga ketika proses menyusui di saat menstruasi ini rasanya jadi nggak nyaman. Kadang-kadang juga perutnya jadi mules karena kontraksi akibat hisapan bayi. Lantas gimana nih supaya produksi ASI-nya tetap stabil ketika kalian menstruasi dan gimana cara supaya bayi tetap mau menyusu? Yang pertama adalah kalian bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium seperti misalnya susu, yogurt, kacang-kacangan. Juga konsumsi makanan yang tinggi protein seperti misalnya ikan, daging, telur, keju gitu ya, supaya kita memenuhi kebutuhan kalsium yang mungkin berkurang ketika proses menyusui. Lalu pastikan juga kalian sering mengosongkan payudara. Ini terkait dengan prinsip ASI supply and demand. Harapannya ketika kalian sering mengosongkan payudara, maka produksi ASI-nya jadi lebih banyak, sehingga akhirnya walaupun sedang menstruasi, produksi ASI dan aliran ASI-nya tidak terganggu sehingga bayinya merasa nyaman-nyaman aja. Pastikan juga untuk memenuhi kebutuhan cairan karena 90% ASI itu kan adalah cairan, sehingga kalian harus minum yang banyak dan pastikan untuk istirahat cukup. Kita tahu ketika kita menstruasi biasanya tubuh kita tuh jadi kayak low energy gitu ya. Nah, jadi pastikan untuk istirahat supaya ketika kita istirahat cukup moodnya juga jadi lebih baik. Karena kalau kita kurang istirahat, kita moodnya berantakan, kesel gitu ya, maka itu akan mengganggu hormon oksitosin yang akhirnya nanti akan berpengaruh juga pada produksi ASI yang jadi berkurang. Jadi gimana nih kesimpulannya? Kesimpulannya menstruasi memang bisa mempengaruhi produksi ASI tetapi hanya bersifat sementara dan tidak ekstrim. Mungkin karena ada perubahan hormonal, produksi ASI-nya jadi berkurang, kadar kalsiumnya jadi berkurang, tapi masih bisa dijaga atau ditingkatkan dengan cara rajin mengosongkan payudara, baik itu dengan disusukan langsung maupun pumping, mengkonsumsi makanan bernutrisi,
minum cukup dan istirahat. Kalau misalnya dirasa butuh, kalian juga bisa mengkonsumsi booster ASI nih, supaya bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Bisa check out yang ada di layar ya. Nah, itu tadi video kita tentang ASI dan menstruasi. Semoga cukup bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.